Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Umi Nafis dimanapun berada saat ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan juga keselamatan. Demikian juga bagaimana kabar sahabat Nafis semuanya dimanapun berada yang sangat kami banggakan. Perkenankan kembali kami hadir untuk berbagi kisah dalam serial My First Islamic Encyclopedia, ya, serial Miracles of Quran. Nah, tadi malam Nafis kembali request dan topiknya tentang fisik and chemistry, ya. Adapun nih request yang dia minta itu adalah berkaitan dengan alam semesta, yaitu batuan angkasa yang terbakar, halaman 31. Oh ya ibu-ibu semuanya, saya lupa ingin berbagi. Alhamdulillah upaya kami bersama untuk membuat anak kami itu cinta buku, alhamdulillah pelan-pelan mulai terlihat, ya. Saat hari Jumat itu di sekolahnya itu dibuka layanan perpustakaan selama masa pandemik ini, dan sangat surprise ketika dia berangkat ke perpustakaan sendirian, kemudian balik lagi dia dengan sangat bangganya menceritakan kepada kami bahwa dia diizinkan meminjam buku banyak. Dan dia cerita, "Umi, lihat saya pinjam buku banyak, boleh pinjam banyak," katanya. Dan ini adalah buku-buku yang dia pinjam dari perpustakaan sekolahnya. Masya Allah. Semoga harapan dan cita-cita ibu-ibu semua untuk membiasakan putra-putri kita cinta dengan buku, ya, akan terlaksana. Ini dia pinjaman yang dia dapat dari perpustakaan sekolahnya. Ternyata dia sepertinya tertarik, ya, dengan kota-kota besar yang ada di dunia. Semoga di masa depan Allah akan izinkan anak kami untuk bisa mengunjungi kota-kota besar yang ada di dunia. Dan buku ini sangat lengkap, bagus ilustrasinya. The Series Book, buku-buku tentang kota-kota besar yang ada di dunia. Kemudian, nah kalau ini lebih kepada kesukaannya, ya. Cowok biasanya suka pada jenis-jenis kendaraan, dan ini yang dia suka. Mungkin karena ilustrasinya yang lucu, ya, yang lain daripada yang lain. Kemudian ini, wah, dan tadi malam sudah kita bacakan, dia minta dibacakan tentang ini. Aku ingin menjadi TNI Angkatan Udara, dan bukunya sangat bagus isinya, ya. Kemudian, nah ini dia tanpa diarahkan sepertinya dia memilih buku-buku yang ada kaitannya dengan alam, ya, atau lingkungan, ya. Water power yang dia pinjam. Kemudian yang kedua adalah tentang series through time. Sepertinya dia juga tertarik kepada sejarah. Subhanallah, dengan harapan yang sangat besar, kami selaku orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk mendukungnya, ya. Semoga ini juga akan memberi inspirasi kepada bunda sekalian, ya, dimanapun berada, serta sahabat Umi Nafis yang sangat kami sayangi dimanapun berada. Dan perkenankan, ya, kami untuk segera membagikan apa yang kami bacakan, request Nafis
tadi malam, yaitu tentang batuan angkasa yang terbakar. Halaman 31. Apakah adik-adik semuanya siap untuk mendengarkan? Dan juga persiapkan mushaf Qur'annya ya untuk kita cross check. Apakah yang ditulis di buku ini sesuai? Menarik bukan? Nah, kita akan segera mulai. Oke, duduk yang manis dan siap untuk mendengarkan. Semoga ada hikmah dan manfaat yang kita petik bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Batuan angkasa yang terbakar. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-10 disebutkan bahwa para setan yang mencuri dengar pembicaraan malaikat akan dikejar oleh Shihabun Syaqib. Siapa yang masih ingat pada video kami sebelumnya pernah kita sebut ya tentang Shihabun Syaqib. Apakah itu Shihabun Syaqib? Shihabun Syaqib dapat diartikan sebagai bara api yang melubangi. Para ahli tafsir menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bara api yang melubangi adalah meteor. Meteor juga disebut bintang jatuh. Gas-gas yang terjadi saat meteor memasuki atmosfer membentuk jejak cahaya di sepanjang jalur jatuhnya meteor. Jejak cahaya inilah yang membuat meteor disebut bintang jatuh. Beberapa meteor yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Selamat pagi Nafis, alhamdulillah ya. Umi sudah mulai ya berbagi apa yang tadi malam Nafis request untuk dibagi kepada sahabat-sahabat Nafis dimanapun berada ya. Sampai mana tadi ya sayang ya? Oke. Jejak cahaya inilah yang membuat meteor disebut bintang jatuh. Beberapa meteor yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan dinamakan hujan meteor. Wow, hujan meteor. Aduh, menyeramkan ya. Kalau hujan rintik-rintik, airnya bergelombang, semua anak-anak pasti suka, ya kan? Karena adem, dingin, ya anak-anak bisa bermain hujan-hujanan, ya. Tapi kalau hujan meteor, astagfirullahaladzim, siapa yang berani keluar rumah seandainya hujan meteor itu benar-benar terjadi? Ya, menarik sekali sih buku ini. Mari kita lanjutkan kembali ya. Meteor merupakan batuan angkasa yang terbakar saat melewati atmosfer bumi. Atmosfer melindungi bumi dari bahaya luar angkasa, seperti hujan meteor dan radiasi sinar matahari. Meteor terbakar saat melintasi atmosfer karena adanya tekanan RAM dan gesekan dengan atmosfer. Tekanan RAM. Apa ya istilah ini maksudnya? Tekanan RAM. Wah, ini istilah baru ya buat adik-adik. Bisa mencari tahu lebih dalam artinya ya dengan browsing atau search di Google ya. Alhamdulillah ada kosakata baru kan. Ya, dengan banyak membaca buku kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan ya. Yang kemudian memantik keingintahuan kita untuk kita bisa mencari lebih tahu ya. Nah, saat meteor bergerak dengan kecepatan supersonik, kecepatan supersonik itu berapa ya? Di atas 343 meter per second terbentuklah tekanan yang sangat besar di sisi depan meteorit. Tekanan yang dinamakan
ada hujan bintang. Nafis kemudian setelah kita sebut hujan meteor, dia bilang coba ada hujan bintang. Oh, gimana lagi tuh hujan bintang ya anak-anak ya? Banyak bintang. Oke, banyak bintang-bintang, betul sekali. Bintang atas. Iya. Tekanan yang dinamakan tekanan ram ini memanaskan udara yang akhirnya membakar meteor. Pergesekan antara badan meteor dengan lapisan atmosfer juga menimbulkan panas sehingga meteor lebih cepat habis terbakar. Batuan angkasa. Batuan angkasa dinamakan asteroid. Asteroid adalah batuan angkasa yang mirip planet. Ukurannya lebih kecil dari planet, tapi lebih besar dari meteor. Asteroid pertama yang ditemukan adalah satu Ceres yang ditemukan pada tahun, siapa yang tahu? Tahun 1801. Siapa yang sudah lahir tahun itu ya? Kita belum ada yang lahir ya. Oleh Giuseppe Piazzi. Kala itu asteroid disebut sebagai planetoid. Masya Allah, jauh sebelum 2 abad yang lalu ya, telah ditemukan asteroid batuan angkasa. Berarti ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan khususnya alam semesta ya. Ledakan meteor di udara. Nah, ini belum lama ini terjadi ledakan meteor di udara. Di manakah itu terjadi? Ayo kita cari tahu sama-sama yuk. Siap Nafis? Kita cari tahu sama-sama. Ledakan meteor di udara. Pada 15 Februari tahun 2013, sebuah meteor melintasi kawasan Ural, Rusia dan meledak di langit kota Chelyabinsk. Meteor tersebut meledak pada ketinggian 30 sampai 50 km di atas permukaan tanah. Gelombang kejut yang dihasilkan ledakan tersebut merusak hampir 3.000 bangunan dan mencederai sekitar 1.200 orang. Ya sayang, Nafis ada pertanyaan. Aku tahu kalau yang keras aku tahu kalau ada meteor jatuh kecil itu kalau bikin kita gempa. Oke, Nafis memiliki pandangan kalau terjadi meteor jatuh ke bumi itu akan menimbulkan gempa. Bisa jadi demikian ya. Wow, pasti tidak ada yang suka gembira kalau ada meteor jatuh ya, karena itu akan mengancam keselamatan hidup manusia. Nah, kita akan segera selesai nih. 1 paragraf lagi ya. Meteor dan meteorit. Meteor merupakan benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer bumi dan menyala karena gesekan udara. Pada umumnya, meteor habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Bila masih bersisa, benda itu jatuh sebagai meteorit seperti yang terjadi di Ural ya, Rusia ya. Pada 7 tahun silam, tepatnya tanggal 15 Februari ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau ada pertanyaan kembali dari Nafis, bagaimana jika meteor itu jatuh di Mekah? Pasti apa yang akan terjadi coba? Nafis bisa nggak membayangkan kalau meteor itu jatuh di Mekah? batunya di dalamnya kebakar.
Iya, akan terjadi kerusakan yang sangat besar ya. Dan kita berharap semoga hal tersebut tidak pernah akan terjadi karena Allah Maha Kuasa ya untuk Coba mencegah aku ada pertanyaan. terjadi. Oh, ada banyak Coba pertanyaan. satu lagi. Apa coba satu lagi pertanyaannya? Coba ada meteor kecil. Meteor Kayak kecil. kerikil itu Seperti jatuh, kerikil-kerikil kayak jatuh. kebakar terus jatuh ke tempat keramik Madinah. Mm-mm. Apa yang terjadi? Pertanyaannya sangat kritis ya. Seandainya ada meteor-meteor kecil yang berbentuk kerikil jatuh di lantai Masjid Nabawi, maksudnya ya apa yang akan terjadi? Wah, kalau menurut analisa Umi, karena meteor itu adalah kecil, mungkin tidak akan terlalu merusak ya, destroy. Tapi kalau jatuhnya meteor itu sangat keras, tentu saja lantai di Masjid Nabawi bisa retak ya dan hancur. Cuman kita tahu bersama bahwa Kan kerikil itu kan ya, bisa hancur. iya betul. Dan kita tahu bahwa bahan keramik yang dipasang di Masjid Nabawi itu pasti kualitas sangat bagus. Demikian tadi video yang cukup panjang ya. Hampir 17 menit sudah kita buat. Semoga pertemuan pagi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi adik-adik sekalian. Kita senantiasa mendoakan yang terbaik. Semoga hari ini kita tetap semangat ya, dan kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin ya. Sampai jumpa pada tayangan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.